hasilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Bila lelah menepilah, hayati alur nafasmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Masih bersama Anda, Beranda Wanita. Ya, kami hadirkan Beranda Wanita untuk Anda di Senin 12 Desember 2022 ya pendengar ya. Di siang hari ini perbincangan kita ini cukup menarik ya. Jadi kita akan bisa membahas atau langsung bertanya kepada ahlinya, terutama nih yang ciwi-ciwi ya. Cewek-cewek yang mungkin mengalami seputar bisa dibilang sih kayak ketidaknyamanan atau gangguan ya dalam reproduksi gitu ya. Bisa langsung saja nanti bersama Dr. Astri Sri Widyastuti, SPOG Mars ya, spesialis kebidanan dan juga kandungan. Kita akan berbincang-bincang seputar kesehatan organ reproduksi dan sebenarnya seperti apa ya, jangan-jangan nih yang kita anggap biasa gitu kan ya, ternyata itu nggak baik untuk kita ya. Oke, sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang ya, siang juga udah bisa dibilang gitu ya, Iya, dokter ya. betul. Perbincangan kita ini menarik nih dokter ya, mengenai seputar kesehatan organ reproduksi, apalagi ini cewek-cewek juga harus memperhatikan hal-hal ini ya dokter ya, Iya, jangan betul dianggap sekali. sepele. Bisa Iya. dibilang nggak sih kalau misalkan semua penyakit juga bisa berawal dari sini gitu dokter? Bisa Iya. nggak? Bisa juga ya dokter Betul. ya? Oke gitu. Nah jadi sebelum kita membahas tentang kontroversi apa yang terjadi seputar kesehatan organ reproduksi, mungkin bisa dijelaskan secara singkat dulu nih dokter ya. Iya. Baik. Kalau reproduksi kan mungkin banyak yang udah tahu gitu kan ya alat kelamin gitu ya, Iya, betul. pembuahan gitu kan ya Iya. gitu ya. Tapi kalau misalnya secara medis sendiri, secara singkatnya itu apa nih dokter? Supaya masyarakat juga benar-benar memahami, oh ini loh reproduksi gitu. Iya. Terima kasih Mbak Tata. Ya. Jadi yang perlu saya jelaskan sedikit di sini adalah apa sih organ-organ reproduksi wanita yang kita punya? Ya. Itu yang pertama
kita mulai dari awal ya Mbak Tata ya. Dari luar itu ada bibir kemaluan, Ya. kemudian masuk sedikit itu ada vagina, kemudian ada mulut rahim di sana, Ya. ada leher rahimnya, kemudian ada rahim secara utuh di situ, ada saluran telurnya, kemudian ada ovarium. Nah, semua itu adalah organ-organ reproduksi wanita yang kita punya. Nah, di antara organ-organ tersebut, yang menjadi konsen adalah bagaimana kita menjaga kesehatan reproduksi organ tersebut. Ya. Mulai dari bagaimana sih kita BAK yang baik, Ya. kemudian bagaimana cara cebok yang benar, kemudian bagaimana cara kita misalnya BAB, Ya. kemudian baru memasuki misalnya pada masa-masa reproduksinya, misalnya menikah, berhubungan, ya, kemudian hamil, melahirkan. Nah, di situ akan kita coba perbincangkan pada pagi ini, Mbak Tata. Oke, nah jadi udah dijelaskan secara singkat nih pendengar ya, mana aja nih yang masuk ke dalamnya gitu kan ya, maksudnya masuk dalam kategori, oh ini loh bagian-bagian dari reproduksi ya dokter ya. Betul. Oke, nah nanti Anda bisa bergabung bersama kami nih pendengar di 0711369977, 082179279090 ya, mau nanya apa. Nanti kalau misalnya perkaranya di klinik ini udah beda lagi urusannya. Betul. Mumpung di sini ya dokter ya. Iya, betul sekali. Oke deh, baiklah. Nah, kalau berbicara soal kontroversi, mungkin bukan ke kontroversi dulu ya kali ya dokter ya. Iya, Kadang-kadang kita itu kan mengalami ya, ada yang maksudnya lembab, gatal, maaf dibilang tuh emang seperti ini fakta loh pendengar ya. Jadi kita udah nggak tabu lagi untuk membicarakan ini sebagai edukasi gitu ya. Nah, itu gimana tuh dokter? Ya, jadi Mbak Tata, seorang wanita yang sudah memasuki akhir balik, yaitu menars, menars itu menstruasi pertama kali ya Mbak Tata ya. Nah, terkadang kita tidak pernah mendapatkan pengetahuan atau pendidikan mengenai organ reproduksi tersebut. Bagaimana cara kita mengatasi pada saat kita menstruasi, begitu Mbak Tata ya. Mungkin ini masih dianggap tabu pada zaman dulu ya Mbak Tata, tapi sekarang kita wajib untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita, kepada seluruh wanita yang ada, agar lebih memperhatikan bagaimana sih organ reproduksi kita, agar kita tidak akan mengalami penyakit-penyakit yang mungkin saja akan terjadi begitu kita memasuki usia reproduktif dengan bekerja sudah mempunyai jabatan misalnya Mbak Tata. Nah, ternyata kita menderita penyakit yang disebabkan karena kekeliruan kita atau ketidaktahuan kita dalam kebersihan atau kesehatan organ reproduksi ini. Nah, jadi Mbak Tata di sini yang perlu dijelaskan adalah bagaimana sih lendir yang keluar dari vagina kita itu, kapan dia dikatakan sebagai lendir atau punya normal? Kapan juga kita mengatakan bahwa itu tidak normal? Ini penting sekali Tata. Terutama sering-sering kali terjadi juga pada anak-anak Mbak Tata. Sehingga kita misalnya pada waktu itu kita mencuci pakaian dalamnya, loh ini anak ini kenapa sih? Kok di celananya ada bekas bercak-bercak begini, sampai berwarna kuningan, begitu ya. Nah, yang ini harus kita lihat, kita perhatikan bagaimana sih anak kita ini dalam membersihkan organ kelaminnya pada waktu BAB atau BAK-nya sudah benar belum? Gitu ya. Tapi cara mencuci, maksudnya membersihkannya itu seperti apa sebenarnya yang benar itu dokter? Nah ini kita bicara lagi. Ini saya mau menjelaskan dulu Tata, bagaimana sih yang dikatakan keputihan yang normal? Iya, betul. Nah, ya. Yang seperti apa? Betul. Jadi keputihan pada seorang wanita itu sebenarnya normal apabila lendir yang keluar dari dalam vagina kita itu berupa lendir yang berwarna
atau dia bening, kemudian konsistensinya masih seperti benang kalau misalnya kita tarik dengan dua itu Mbak Taya. Tidak ada bau, kemudian juga ada gejala misalnya pada vagina, misalnya gatal atau panas rasanya begitu ya Mbak Tata. Nah, apabila lendir yang kita keluarkan itu berubah warna menjadi warnanya keputihan atau kekuningan, bahkan kehijauan dan seperti susu basi kadang Mbak Tata. Gitu. Nah, itu sudah tidak normal lagi. Jadi ini kita katakan sebagai putihan ya normal. Oke. Jadi ada ciri-cirinya gitu ya, Betul, dokter. Mbak. Oke. Ya. Jadi kalau yang ngomong tadi apakah sering juga terjadi? Apa sebenarnya memiliki waktu juga Betul. Ini terjadi terutama pada masa suburnya Mbak Tata. Jadi beberapa hari menjelang kita mau menstruasi. Biasanya lendir yang kita keluarkan itu lebih banyak, mental, tetapi tidak berbau, tidak warna, kemudian tidak menimbulkan gejala apapun. Itu yang normal. Atau misalnya pada wanita-wanita hamil. Nah, itu juga normal. Ya, terlepas dari seperti yang saya kata tadi, tanda-tanda yang tidak normal. Oke, baiklah kalau begitu ya. Oke, saya ingatkan kembali pendengar untuk bergabung sama kami di 771199977 082179279090 untuk Anda yang ingin bergabung ya, yang langsung bertanya sama Dokter Asri di sini ya. Jadi silakan pertanyaannya, bisa WhatsApp juga bisa telepon. Nah, tapi dokter, kita berbicara soal bagaimana cara kita ya membersihkan gitu ya dokter ya. Itu gimana dokter? Ya, sebenarnya kita dalam hal mencuci vagina atau membersihkan setelah saya BAK Mbak Tata, seringkali dan banyak sekali terjadi kita menggunakan shower. Oh ya, oke. Nah, shower itu ditujukan langsung ke lubang vagina. Itu tidak boleh, Mbak Tata. Jadi yang terbaik adalah di sekitar di bagian luar. Di bagian luar, kemudian kita mengusapnya atau kita katakan cebok ya, Mbak Tata ya. Ceboknya di depan belakang. Bukan sebalik-baliknya. Ya, dari luar tetap di luar. Jadi tidak boleh memasukkan apa ke dalam lubang vagina kita. Ya. Nah, kali-kali juga pada wanita yang sudah pernah putihan, kemudian menggunakan sabun sirih atau misalnya rebusan daun sirih Mbak Tata ya. Nah, sebenarnya itu diperbolehkan karena itu sifatnya antiseptik. Tapi setelah daun sirihnya direbus, itu kan panas tuh Mbak Tata. Kemudian dia akan dicampur kembali dengan air yang mentah. Oh ya, itu tidak panas pada waktu kita menceboknya. Nah, inilah yang keliru Tata. Air mentah tuh bakterinya banyak ya dok. Jadi ngapain kita rebus? Betul sekali. Gak ada manfaatnya gitu ya dok. Jadi yang seharusnya kalau lakukan ya harusnya begitu rebusan misalnya rebusan si daun sirih itu didinginkan dulu. Baru kemudian kita boleh gunakan untuk mencebok. Gitu. Tapi itu pemakaiannya itu emang ini ya dokter, maksudnya itu diperbolehkan setiap hari atau gimana dokter? Kalau setiap hari sih tidak diharuskan juga ya Mbak Tata. Karena walau bagaimanapun sifat antiseptik dari kandungan sirih itu juga akan membunuh flora normal atau bakteri-bakteri normal yang ada di vagina. Oke, jadi kalau saran dokter sendiri itu berapa kali nih dokter? Ya misalnya sekali sehari misalnya Mbak Tata. Jadi tidak harus setiap misalnya kita mandi atau kita cebok itu menggunakan sabun sirih itu seperti ya? itu. Tapi kalau misalnya berbicara tentang menjaga kebersihan itu ya, apa yang harus kita mulai? Karena di sekitar situ kan juga dia tidak sendiri ya dokter, maksudnya itu kan ada, maaf bilang nih kan ada rambut-rambut yang melindungi kulit situ gitu kan. Nah itu gimana tuh dokter? Ya, jadi mengenai
rambut kemaluan, Mbak Tata. Di dalam Al-Qur'an juga sudah ada himbauan mungkin ya, dikatakan seperti itu, bahwa kita tidak boleh rambut kemaluan itu melebihi lingkaran jari. Jadi lebih baik rambut kemaluan itu dipangkas atau digunting, tapi bukan dicukur. Digunting pendek gitu, sehingga dia tidak menjadi sarang dari kuman-kuman yang lain. Yeah. Saya bacakan WhatsApp dulu yang udah masuk. Baik, di 0821 7927 9090 ya dokter ya. Yeah. Dokter, apa yang harus kita lakukan ketika beraktivitas ya tiba-tiba ya alat reproduksi kita itu terasa gatal? Dari 0821 7958 sekian. Tidak disebutkan namanya. Silakan dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi aktivitas apa dulu nih yang harus kita ini? Jadi misalnya duduk terlalu lama pun itu bisa menyebabkan area di sekitar vagina kita mengalami peningkatan suhu, sehingga di situ akan terjadi kelembaban yang lebih tinggi. Nah, itu hanya dari sekitar duduk yang tidak aktif ya, Mbak Tata ya. Yeah. Nah, intinya adalah apabila pakaian dalam kita itu sudah basah atau sudah lembab, silakan diganti. Sehingga dia tidak menjadi sumber penumpukan dari kuman-kuman yang lain. Baik. Jadi kalau misalnya ada penumpukan kuman segala macam, apalagi misalnya nanti ada jamur ya segala macam tuh, nah itu yang akan menyebabkan gejala yang terjadi, misalnya gatal segala macam. Nah kalau misalnya setelah habis aktivitas ini mengalami rasa gatal segala macam, silakan cebok dulu yang bagus. Ada telepon, kita terima dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sama mana nih ya pasti ya? Iya Mbak Tata. Di Prabu Mule. Iya. Silakan mau nanya apa ini, Oma Ana? Terima kasih Mbak Tata. Sama-sama. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Ibu. Iya, ini Bu, mau nanya ya, kenapa ya pada saat kita mau menjelang haid itu merasakan sakit semua gitu, badan meriang gitu, perutnya mulas-mulas, itu penyebabnya apa ya Dok ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua Dok, kalau kita dikatakan ada miom gitu ya, miom itu bisa nggak sih sembuh sendiri, apa memang harus diangkat gitu? Iya, minta tolong ya Bu Dokter ya. Silakan ya, Terima kasih Dokter. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu gimana tuh dokter? Ya, terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan, yang pertama pertanyaannya adalah mengapa sih pada waktu haid itu semua badan-badan terasa sakit semua? Betul. Ya. Kadang ada yang sampai demam loh dokter. Iya, betul sekali Mbak Tata. Jadi ini saya harus bertanya dulu nih, si ibu umurnya berapa? Ya. Kalau pada wanita-wanita yang masih muda di bawah 30 tahun, apalagi yang belum pernah menikah, biasanya haid ini tidak ada gejala apapun, ya. Atau kalaupun ada gejala, misalnya nyeri haid segala macam, segera periksakan, mungkin saja itu ada misalnya kista endometriosis, ya. Kalaupun tidak ada kista endometriosisnya, mungkin ada lesi endometriotik di dalam situ. Nah, tapi pada wanita-wanita yang di atas 30 tahun, apalagi di atas 40 tahun ya Mbak Tata, ini memang sering terjadi seperti ini. Karena apa? Karena semua jaringan yang ada di sekitar organ-organ reproduksi, kemudian jaringan pembuluh darah juga, itu sudah mengalami penurunan fungsinya, mengalami penurunan kualitas dari fungsi masing-masing organ tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan kita merasa ada yang sebelum mens itu kepala sakit, kemudian demam, ya, kemudian ada juga yang merasa pegel-pegel. Nah, seperti itu Mbak Tata. Nah, ya. Jadi kalau misalkan balik ke miom tadi dokter? Ya, terus
pertanyaan yang kedua, miom itu bisa sembuh sendiri atau tidak? Ya, jadi kalau ukuran miom itu masih kecil, Mbak Tata, belum menimbulkan gejala apapun, ya, itu masih bisa didiamkan saja istilahnya. Ya. Tetapi apabila ukuran miom itu walaupun dia kecil, tetapi sudah menimbulkan gejala, misalnya kok kalau haid banyak sekali, sudah berhenti kemudian haid lagi, ya, atau ukuran miom sudah lebih dari 4 cm. Nah, hal ini tidak bisa lagi kita sembuhkan menggunakan obat-obatan. Bisa, tapi akan lama sekali ininya, Mbak Tata. Penyembuhannya, ya. Kemudian efek samping dari obat-obatan hormonal yang bisa untuk mencegah itu juga bisa kemana-mana, bisa menyebabkan pusing kepalanya, ya. Terutama kalau misalnya ada yang darah tinggi, seperti itu. Jadi sudah jelas ya Bu Ana yang ada di Prabu Muli ya. Untuk pertanyaannya sudah dijawab juga ya. Di 0711369977 itu masih kita terima juga, dan masih juga bisa di WhatsApp 082179279090. Saya bacakan lagi nih, ada WhatsApp dari 08127314 sekian ya. Selamat siang dokter, saya mau nanya nih dokter ya, apakah kita kalau ke dokter gigi itu kan biasanya ada cek rutin misalnya kayak 6 bulan sekali. Apakah untuk urusan kandungan dan juga kewanitaan kita juga diharuskan untuk cek seperti cek ke dokter gigi gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita di bagian ini pun itu mempunyai rutinitas untuk melakukan medical check up, terutama organ reproduksi, terutama pada wanita-wanita yang sudah melahirkan, kemudian usia sudah di atas 35 tahun. Nah, ini diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan misalnya pap smear gitu, Mbak Tata. Terutama apabila wanita tersebut mengalami gejala-gejala seperti keputihan yang saya bilang tidak normal tadi. Nah, itu wajib. Kemudian apabila setelah dilakukan pemeriksaan pap smear dan sebagainya itu ternyata didapatkan ini menderita keputihan yang disebabkan oleh misalnya bakteri atau misalnya jamur segala macam, maka pasien tersebut hendaknya berkonsultasi ke SPOG agar mendapatkan pengobatan. Ya, atau misalnya bisa juga ke puskesmas mungkin ya. Nah, jadi kita itu memeriksakan itu tuh kalau misalkan ada keluhan aja gitu ya dokter ya? Iya. Tapi kalau nggak ada keluhan dirasa nggak penting gitu ya dokter ya? Apakah memang terkadang seperti itu terkadang. Nah, apakah memang semua penyakit yang berkaitan dengan reproduksi ini rata-rata itu menimbulkan, maksudnya memunculkan gejalanya dulu, memunculkan keluhan dulu nih dokter? Ya takutnya ya dokter ya, kita nggak ada keluhan segala macam, pas tiba-tiba ini kan ternyata udah parah segala macam. Itu kan yang harus diantisipasi sebenarnya kan. Nah, jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, Mbak Tata, terkadang wanita itu menganggap biasa. Misalnya dari lendir yang keluar, kemudian keluhan haid misalnya. Misalnya, saya biasa dok begini. Kalau haid itu nyeri. Kita tanya nyerinya kira-kira di skala berapa ya Bu? Kalau dari 1 sampai 10 misalnya begitu. Di angka 6 misalnya. Nah, kalau sudah di angka 6 itu kan sudah menimbulkan keluhan yang luar biasa sebenarnya. Yang mau tidak mau ya segera diperiksa. Jangan dianggap itu biasa kok. Orang tua saya juga begitu dulunya, atau misalnya kakak saya juga begitu dulunya. Sehingga apa yang kita alami ini tidak terdeteksi ternyata. Nanti begitu sudah keluhan sudah semakin memberat, kemudian baru dilakukan pemeriksaan, ternyata waduh ini sudah sekian nih derajat penyakitnya misalnya. Gitu Mbak Tata. Baiklah. Nah dokter, ini ada lagi pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya kita ya. Saya mau tanya nih dokter ya, apakah penyakit yang terjadi separah apa gitu kan penyakit yang terjadi di sekitar vagina kita itu kalau yang terinfeksi oleh
ya jamur, bakteri dan lain-lain. Ya, baik. Saya jawab ya Mbak Tata Iya, langsung dijawab aja dokter. Jadi terima kasih Ibu atas pertanyaannya, ini bagus sekali ya. Jadi masing-masing gejala, masing-masing lendir yang dikeluarkan dari vagina kita itu menunjukkan penyebabnya apa. Ya. Jadi misalnya pada bakteri itu biasanya lendir yang dikeluarkan lebih putih, kental, baunya amis. Kemudian mungkin saja bisa disertai dengan rasa panas di vagina. Nah, berbeda dengan jamur. Kalau jamur yang disebabkan karena jamur, lebih banyak lendir yang dihasilkan itu seperti susu basi. Susu basi seperti tahua gitu ya Mbak Tata. Tahua yang diancur-ancur gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti disertai dengan gejala gatal biasanya. Bisa gatal itu di dalam vagina, tetapi kalau sudah dia mulai keluar dari luar vagina, maka itu akan mengiritasi di sekitar selangkangan. Oh gitu. Gitu, ya. Berarti kalau misalnya mengiritasi sampai ke selangkangan itu udah masuk ke kategori parah apa gimana tuh dokter? Iya dong, harus diobatin. Oh gitu, harus diobatin. Iya, apalagi kalau misalnya kita udah menikah, ya, udah menikah terus beruntus gitu kan nggak enak ya Mbak Tata ya, malu itu sama suami. Dia itu jadinya kayak beruntus gitu ya dokter. Betul. Pokoknya gatal di daerah sekitar vagina. Belum lagi misalnya baunya ya. Nah, ini yang itu harus penyebabnya bakteri ya dokter ya. Macam-macam. Ada yang bakteri, ada yang jamur, kemudian juga ada yang namanya Trichomonas vaginalis ya. Itu apa tuh dokter? Itu kuman juga, tetapi dia lendir yang dihasilkan itu biasanya kuning kental sampai kehijauan. Nah, gejala yang paling sering dia terasa seperti panas. Panas ya dokter ya. Panas kalau di dalam vagina itu. Baiklah kalau begitu. Ya, pendengar, kita break dulu, tapi kita masih tunggu nih ya untuk pertanyaan ya yang masuk di 0711369977, 082179279090. Tetaplah bersama kami di Beranda Wanita. Intips, informasi dan tips. Pada saat ingin mewujudkan sesuatu dan gagal, tentunya ada rasa ingin menyerah. Nah, tetap termotivasi dalam mencapai sebuah tujuan lebih mudah dikatakan daripada melakukannya. Namun, jika kita berhasil melakukannya, hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kesuksesan di masa depan. Menjaga diri untuk tetap termotivasi sangat menguntungkan, terutama di tempat kerja atau di berbagai area kehidupan. Jika Anda tengah mencari dorongan motivasi, mungkin langkah ini bisa dilakukan. Penting bagi seseorang untuk mulai merayakan setiap kemenangan kecil dalam setiap perjalanan mencapai sebuah tujuan. Setiap kemenangan kecil yang didapatkan akan sangat berpengaruh terhadap kemenangan besar dan tercapainya tujuan. Merayakan setiap kemenangan kecil akan sangat membantu Anda untuk menikmati hidup dalam mencapai sebuah tujuan. Melibatkan orang terdekat pada tantangan dan tujuan yang akan diraih. Beberapa motivasi terbaik yang bisa didapatkan saat akan mencapai sebuah tujuan bisa saja datang dari teman dan keluarga. Tidak ada salahnya untuk membagikan tantangan dan sasaran yang akan dicapai kepada mereka. Orang terdekat sangat bermanfaat untuk berbagi dalam setiap kemenangan yang didapatkan, dan mereka juga akan membantu saat kita mengalami kekalahan. Bawalah orang terdekat pada tujuan yang akan dicapai dan biarkan mereka membantu memotivasi dan menguatkan Anda. Manfaatkan pagi hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jam pertama setelah bangun tidur adalah waktu yang paling produktif untuk otak kita. Manfaatkan kekuatan fungsi otak di pagi hari untuk melakukan beberapa tugas penting. Hal ini lebih baik daripada kita hanya menggunakan waktu di pagi hari untuk melihat media sosial. Memanfaatkan waktu di pagi hari dengan optimal akan membuat seseorang lebih dan tetap termotivasi karena mereka telah melakukan lebih banyak pekerjaan yang penting untuk tercapainya tujuan. Jangan lupa juga untuk memberikan hadiah bagi diri sendiri. Sudah sifat alami manusia yang menjadi lebih dan tetap termotivasi saat mereka mendapatkan insentif atau setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik.
Terus bekerja mencapai tujuan yang ditetapkan tanpa adanya imbalan ini merupakan salah satu hal yang bisa menghancurkan motivasi. Memberikan hadiah untuk diri sendiri tidak harus menghabiskan banyak uang. Kuncinya adalah mengakui setiap pencapaian yang diraih dengan insentif untuk membuat kita tetap termotivasi. Agar kita tetap termotivasi, kita juga belajar dari panutan. Ada banyak kisah keberhasilan di luar sana yang bisa kita manfaatkan untuk memotivasi diri mencapai sebuah tujuan. Lakukan apa saja untuk menyerap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang sukses. Jika memungkinkan, kita bisa mengikuti kursus di bidang keterampilan tertentu. Bisa berupa keterampilan IT, public speaking, leadership, bahasa asing, dan masih banyak lagi. Selamat mewujudkan resolusi Anda. Beranda Wanita. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Gelap malam kini jenuh tanpa dirimu, kasihku. Ku jatuh berulang-ulang lagi karenamu. Setiap waktu ingat kamu, cintaku. Tak bisa jauh darimu, ingin tahu apa kegiatanmu. Overthinking karena mikirin kamu, kangen terus sama kamu. Maunya selalu bertemu, gelisah terus takut kehilanganmu. Overthinking karena mikirin kamu, kangen terus sama kamu. Terasa sepi cemasku, aku menunggu kapankah kita kembali bercinta. Yang ku butuhkan hanya dirimu. Setiap waktu ingat kamu, cintaku.
Masih bersama Anda, Beranda Wanita. Kita balik lagi di Beranda Wanita ya pendengarnya, masih bersama Dr. Astri Widya Stuti, SPOG Mars ya, dokter spesialis kebidanan dan kandungan ya. Baik, dan Anda juga masih bisa bergabung pendengar yang masih ada beberapa menit ke depan di 0711369977, 082179279090 ya. Oke, nah dokter ini udah di segmen terakhir ya dokter ya, tapi sebelum kita akhiri, apalagi yang mau diberikan kepada pendengar kita ini dokter? Iya. Sudah dikit lagi ya Mbak ya? Iya, emang masih banyak banget apa ya dokter yang mau kita omongin? Iya, saya tuh ingin sekali bincang-bincang dengan semua wanita yang ada di Indonesia ini terutama ya. Agar mereka itu mempunyai pengetahuan yang baik, kemudian pintar mengetahui apa sih organ reproduksi kita itu. Nah, saya cuma pengen itu, karena jangan sampai begitu seorang wanita datang ke ahlinya dalam kondisi yang sudah sulit untuk tertangani. Oke. Seperti itu Mbak. Oke. Nah dokter ini ada pertanyaan ya, masuk di WhatsApp dari 08117888 sekian. Dokter, bagaimana dengan penggunaan tisu basah untuk membersihkan area vagina kita? Apakah itu dianjurkan? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Tisu basah itu kan ada dua macam ya. Ada yang menggunakan alkohol dan ada yang tidak menggunakan alkohol. Jadi non alkohol. Tetapi bagi saya sih, apa fungsi menggunakan tisu basah itu? Jadi lebih baik kita cebok aja dengan air biasa yang airnya itu tidak masuk langsung ke dalam vagina. Ya. Jadi kalau menggunakan tisu basah, mungkin saja akan ada iritasi di sekitar vagina tersebut, ya. Sehingga apabila terjadi iritasi, kemudian sampai lecet, maka akan timbul penyakit yang lain, sehingga kuman bisa masuk melewati luka tersebut. Jadi penggunaan tisu basah untuk apa? Ininya. Tapi kalau misalnya tadi kan dokter bilang kita tuh cuci maksudnya cebok gitu ya dokter. Nah ketika kita lagi beraktivitas entah itu di kantor segala macam itu kan juga hal yang rutin kita lakukan ya, karena setiap kita buang air kecil kita melakukan itu. Nah ya, dan akhirnya apakah itu disarankan juga ketika kita habis cebok itu ya dokter ya, kita mengelapnya dengan tisu kering ya, sisa-sisa air itu gitu? Iya. Jadi pertama itu kita cebok yang benar dulu ya Mbak ya. Walaupun ya kita tidak yakin, kan ada daerah-daerah tertentu yang mempunyai aliran air yang tidak bagus ya Mbak. Nah, tetapi asal kita ceboknya itu dengan air yang tidak masuk langsung ke dalam vagina, hanya di luar saja, itu masih bagus. Kemudian kalaupun memungkinkan, kita lap dengan tisu yang kering. Tetapi bukan tisu wajah, karena tisu wajah itu kan kalau dia kena air, itu akan lepas rontok, betul. Sehingga masih bisa nempel di sekitaran bagian luar vagina kita. Oh gitu. Iya. Jadi lebih baik menggunakan tisu yang agak keras itu. Kalau sapu tangan dokter? Sapu tangan boleh juga, tapi harus rajin dicuci ya. Iya. Nanti sudah kena ke bagian bawah, untuk ingus. Ke muka. Bahaya itu. Bahaya. Iya. Tapi kalau misalnya penggantian celana dalam itu gitu ya dokter ya, itu yang dianjurkan tuh berapa kali sih dokter? Apa pas waktu ngerasa celana dalam kita udah yang kayaknya udah lembab gitu, kita ganti gitu ya dokter? Iya. Kemudian kan banyak juga di antara kita itu menggunakan panty line. Nah, itu penggunaan panty liner tuh sebenarnya gimana tuh dokter? Sebenarnya boleh saja, tetapi kalau panty line itu digunakan dari awal masuk kantor sampai pulang lagi, tidak diganti-ganti, itu tidak bagus. Gitu.
gitu. Jadi itu fungsinya hanya untuk menghindari lendir ataupun basah yang bakal nempel di celana dalam kita. Nah, jadi sebaiknya penggunaan Pentylene itu diganti setiap 3 jam sekali misalnya. Atau kalau misalnya memang sudah lembab atau basah. Gitu, Mbak. Jadi sama aja nih kayak kita nggak pakai tisu tapi pakai Pentyliner gitu ya, dokter ya. Iya, sama. Baik ya. Nah jadi kalau misalnya berbicara soal maksud gini dokter, kan juga kita harus meningkatkan kesehatan itu kan tidak hanya dari luarnya saja ya, tapi betul. dari dalam juga ya. Faktor makanan juga pastinya mempengaruhi ya dokter sekali. ya. Nah, adakah misalkan memang kayak tadi ada yang bilang, ada yang nanya soal gatal-gatal di daerah vagina bisa ditunjang juga dengan makanan-makanan yang mungkin katakanlah sehat-sehat gitu dokter atau gimana? Ya. Jadi makanan itu penting, asal porsinya yang tidak berlebihan pertama, kemudian komposisi dari karbohidrat ya, kemudian protein dan yang lain-lainnya itu tidak terlalu banyak di karbohidrat. Karena karbohidrat ini Mbak, mau tidak mau itu akan meningkatkan berat badan yang signifikan. Itu sudah akan terpantau tuh dari insulinnya akan mulai bergerak naik gitu ya. Nah jadi dari segi makanan cobalah kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Jadi yang tinggi serat, kemudian vitamin yang cukup, antioksidan juga ada di dalamnya ya, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, dari protein gitu. Kemudian kalau untuk masalah yang berhubungan dengan rasa gatal di sekitar vagina, mungkin boleh kok dicobakan misalnya minum rebusan air sirih ya. Bisa. Itu kan untuk ini cuman diminum gitu. Itu ada aturannya dan banyak sekali tutorial yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Ya. Jadi boleh saja. Tetapi kalau misalnya rasa gatal itu sudah menyebabkan lesi atau sudah ada lukanya, nah ya itu diobatin. Nggak bisa misalnya kita tumpuk dengan bedak misalnya ya. Nah itu nambah gawat karena itu akan meningkatkan keringat yang ada di sekitar situ banyak menumpuk dengan bedak, kemudian dia tambah lembab, tambah becek ya. Nah, itu akan menimbulkan hal-hal yang lain lagi. Nah, berbicara soal bedak itu biasanya kan itu juga sering kita gunakan kepada bayi ya, bagi bayi yang baru lahir ya dokter. Nah, itu sebenarnya gimana tuh dokter kalau yang bayi baru lahir itu? Karena kan itu kan udah masuk dalam menjaga kesehatan juga kan di sekitar situ. Menjaga kesehatan kita itu yang sekitar vagina itu kan juga kita bisa lakukan semenjak kita bayi kan dokter? Iya betul. Jadi maksud Mbak Tata ini mungkin di area sekitar kelamin bayi itu dibedakin ya? Iya, yang karena setiap bayi itu kan biasanya kalau misalnya habis pipis, habis apa itu kan dibedakin banyak-banyak kan gitu kan ya. Di pinggir-pinggirnya gitu kan ya. Sebenarnya tidak apa-apa kalau cuaca di dalam situ mendukung. Jadi dia tidak panas ya. Tapi kalau misalnya cuaca di sekitar kamar panas, maka bedak itu akan bercampur dengan keringat Mbak Tata. Itu yang akan menumpuk sehingga datanglah semuanya. Ada jamur lagi segala macam. Jamur itu bisa menyerang anak bayi juga ya dokter ya? Betul. Apalagi misalnya ya. Ini ada satu kasus wanita hamil yang sudah cukup bulan itu dengan jamur ya, keputihan yang banyak di vaginanya, seperti susu basi, terus sudah gatal-gatal semuanya itu yang kemudian melahirkan bayi. Dan kemudian ternyata bayinya juga terinfeksi. Jadi di sekitar di sekitar ketiak bayi ya,
Terus di sekitar leher bayi itu juga mengalami seperti luka yang seperti cacar, ya. Nah itu biasanya bayinya udah rewel banget dan itu yang harus diobatin. Terkadang kalau misalnya si ibu tidak menjelaskan secara rinci bahwa dia pernah menderita keputihan tersebut, maka kita juga akan bingung ini. Oh, Ini penyebabnya apa gitu ya. Betul ya. Jadi kalau misalnya udah datang ke dokter tuh ya udah jujur aja gitu ya dokter ya. Ceritakan aja apa. Oke, baik. Nah, kemudian ya Mbak Tata, penting sekali pada wanita yang seperti itu untuk memisahkan antara pakaian dalam si ibu dengan pakaian dalam si bayi. Oh, Jadi jangan sampai digabung gitu ya. Oke, baiklah. Jadi jangan sampai dicampur, harus dipisah ya. Oke, baiklah. Nah, dokter, sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan dari awal sampai dengan akhir ini? Silakan, dokter. Yang pertama, saya mau menyampaikan dulu kepada tim Pro 1 RRI, terima kasih karena sudah mengundang saya pada acara ini. Kemudian semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi Pro 2, memperbanyak Pro 1, maaf Pro 2 di sebelah. Pro 1 RRI, agar semakin banyak pendengar sehingga masyarakat kita juga semakin pintar jadinya untuk masalah kesehatan. Kemudian untuk para pendengar, wanita-wanita cantik, wanita-wanita hebat yang ada di Palembang dan sekitarnya, cobalah ibu, kita perhatikan dengan serius masalah kesehatan ini, organ reproduksi kita. Jangan sampai nanti begitu kita mengalami hal atau gejala yang lebih berat, itu kita akan menghabiskan waktu dan biaya yang besar untuk mengobatinya. Mulailah dari sekarang untuk benar-benar memperhatikan bagaimana makanan yang kita makan, kemudian bagaimana pakaian dalam yang kita kenakan, kemudian juga bagaimana cara kita untuk membersihkan organ reproduksi itu, bagaimana kita menggunakan misalnya sabun vagina, ya, kemudian apakah itu penting menggunakan sabun tersebut, terus kapan kita harus mendatangi seorang dokter ahli sehubungan dengan gejala yang kita alami. Jangan malu ibu-ibu, ya, jangan malu bertanya. Betul. Jadi datanglah ke dokter-dokter ahli mengenai keluhan. Tanyalah dengan seksama, sehingga kita sama-sama menjadi wanita yang pintar. Jadi bukan hanya membaca dari internet, ya. Terkadang juga kita termotivasi untuk mengikuti apa yang dikatakan di dalam internet, padahal belum tentu apa yang kita alami itu seperti yang diungkapkan di internet tersebut. Jadi jangan malu-malu, silakan datang ke dokter yang ahlinya gitu, yang nyaman untuk dilakukan melakukan pemeriksaan, kemudian ngobrol-ngobrol, ya gitu Mbak Tata ya. Datanglah. Jangan malu-malu pokoknya. Kalau misalnya ini bisa kita menggunakan BPJS ya kan, bisa datang ke puskesmas, ya. Kalaupun misalnya memungkinkan, silahkan datang ke klinik-klinik dokter yang ada. Seperti itu Mbak Tata. Baik. Jadi intinya wanita Indonesia itu adalah wanita yang seharusnya sudah keluar dari masalah-masalah yang seperti ini. Kita harus sudah benar-benar memperhatikan kesehatan reproduksi. Agar apa? Agar apa yang menjadi tujuan hidup kita ke depan, mengenai karir, mengenai segala macamnya itu bisa kita wujudkan tanpa kita merasa khawatir akan terkena berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi kita sendiri. Hindari seks bebas, ya, itu penting sekali. Kemudian perkuat iman.
Oke, baik. Iya, begitu Mbak Tata. Oke, baiklah, terima kasih Dr. Astri Sri Widyastuti SPOG Mars ya, dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali pendengar ya di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda, dokter ya. Selamat lanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, sekian Beranda Wanita.